Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alhamidi, NIM saya 256151043. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang saya buat di Python, yaitu Wedding Schedule. Nah, presentasi ini akan membahas struktur kode program, UML, dan demo aplikasinya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan yaitu adalah tentang kode programnya. Jadi pertama-tama akan saya jelaskan yaitu tentang programnya, baru kita akan UML, dan terakhir demo programnya atau demo aplikasi. Terus yang di bagian 1 sampai 4 ini adalah import library. Fungsinya itu apa? Yaitu untuk memanggil library yang kita pergunakan, yang atau kita perlukan. Jadi yang kita perlukan di sini ada custom tekinter, TK kalender itu untuk kalender karena kita wajib menggunakan kalender nanti di demonya. Terus untuk import MySQL juga kita harus gunakan karena aplikasi ini membutuhkan database. Lanjut, untuk di sini saya membuat database-nya otomatis langsung dari Python-nya tanpa harus membuat database sendiri. Jadi di sini untuk yang di sini itu adalah fungsinya untuk membuat koneksi awal ke MySQL, atau maksudnya itu adalah membuat hubungan lah dari Python ini ke MySQL biar tersambung. Nah, di sini saya membuat database-nya itu dengan cara manual di Python. Jadi nanti ketika di run dia otomatis membuat database ini. Lanjut, terus di bagian sini adalah tabelnya yang ada di dalam database-nya. Itu adalah menyimpan datanya ya. Kita di sini saya buat langsung. Di sini adalah semua tabel-tabel yang saya buat. Ada seperti ID, nama pengantin, jenis acara, lokasi, tanggal, jam jam mulainya foto, terus jam selesainya foto, lalu ada fotografer, videografer, catatan. Lalu di sini bagian sini adalah pengaturan tampilan. Jadi di sini saya memberikan tampilannya itu adalah dengan mode dark. Jadi agar tidak, menurut saya sih kalau hitam tuh dia tidak bikin sakit mata kalau kelamaan. Seperti di VS Code ini dia menggunakan dark mode yang saya gunakan. Terus untuk yang ini membuat window utamanya, yaitu membuat jendela utama aplikasi. Di sini nanti bakal ada ketika ngeran kodenya bakal ada tulisan wedding schedule-nya. Terus untuk ukuran jendela aplikasinya adalah segini, 1500 kali 850. Lanjut, habis itu kita sabar. Habis itu kita di style reviewnya, di style TTKS style. Di sini style table atau style review. Jadi kita mengatur tampilan tabelnya. Maksudnya di sini kita untuk mengedit tabel yang ada di aplikasinya. Contohnya di sini kita seperti menggunakan backgroundnya warna putih, terus foregroundnya black, file backgroundnya white, terus fontnya Poppins, terus ukurannya 12 untuk anunya bold, seperti itu. Ini cuma untuk memperhias tabelnya. Lanjut, kita langsung lanjut ke di bagian fungsi load data. Untuk fungsinya ini mengambil semua data dari database. Jadi fungsinya ya, fungsinya cuma mengambil data dari database. Lalu untuk bagian sini itu adalah mengambil seluruh data lalu menggunakannya berdasarkan tanggal, karena di sini kita order by tanggal. Jadi kita berdasarkannya jadi dari tanggal berapa baru sampai ke tanggal berapa gitu. Lanjut di bagian sini itu fungsinya adalah membuat warna selang-seling. Nanti bakal ya membuat warna selang-seling. Baris satunya adalah kisahnya if i 2 sama 0, baris satunya itu putih, baris duanya abu-abu, baris tiganya putih, baris empatnya abu-abu. Jadi ya selang-seling gitu supaya enak dibaca gitu.
Lanjut, kita langsung lanjut saja ke bagian clear form. Fungsinya ini adalah menghapus seluruh isi form. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita tulis di situ namanya Agus dan dia, terus lokasinya kayak Hotel Mesra, ketika kita pencet ini, dia bakal kosong. Jadi namanya kosong, lokasinya kosong, dan lain-lainnya juga kosong. Jadi yang lain-lainnya kosong. Dan di sini semuanya bakal kosong semua seperti select ID, nama, lokasi, jam, jam mulai, jam selesai, foto, video, catatan, itu bakal kosong semua. Lanjut, kita ditambah data. Ditambah data ini fungsinya seperti sesuai nama, itu menambahkan data yang baru. Seperti data baru yang kita bakal buat, misalnya kita menambahkan data baru, seperti tadi Heri dan Anu Wawan, ketika kita pencet tambah baru, dia akan otomatis tersimpan. Seperti itu. Lanjut, setelah data baru, lanjut, sini kita tuh data baru. Ya. Dan juga ditambah data baru ini, saya menggunakan ini, if not nama or not lokasi, message shower error, nama dan lokasi wajib diisi. Jadi agar mencegah data kosong. Jadi nama, lokasi itu harus wajib diisi. Lanjut. Oke. Di sini lanjut, di sini ada update data. Jadi data-data yang sudah kita buat, kita bisa update lagi atau kita bisa edit. Jadi kita tinggal pilih tombol gitu untuk mengeditnya. Jadi kita type pertama-tama, kita harus pilih datanya terlebih dahulu. Jika kita tidak pilih, nanti bakal ada message box yang akan keluar yaitu peringatan pilih data terlebih dahulu. Ketika sudah kita pilih data, kita bisa update datanya atau kita bisa edit datanya. Dan yang bisa kita edit itu adalah nama, jenis, lokasi, tanggal, jam, jam selesai, video, foto, catatan, seperti itu. Lalu setelah itu kita ada di hapus data. Ya, seperti namanya, ini untuk menghapus data dari database. Mungkin seperti kalau sudah selesai, udah atau ternyata nggak jadi untuk foto, seperti itu, dia nggak jadi untuk foto di tempat kami, kita bisa hapus saja agar tidak menumpuk-numpuk. Seperti tadi, kita juga harus memilih dulu. Ketika kita langsung pencet hapus, bakal ada muncul seperti ini. Nah, lanjut. Setelah itu kita ada di fungsi search data. Seperti namanya, di sini kita bisa mencari data berdasarkan kategori. Yang saya pakai itu kategorinya adalah ada nama pengantin, jenis acaranya, karena jenis acara ada beberapa, seperti wedding, akad, terus prewedding, dan lain-lain. Terus ada lokasi, dan juga tanggal. Seperti itu. Hmm. Jadi di search kita bisa pilih dulu mau kategori apa, baru kita tulis ketik, misalnya di jenis acara, di lokasi, kita pilih lokasi, kita tulis Hotel Mesra. Nanti bakal muncul semua acara yang di Hotel Mesra, gitu. Nah, lanjut. Hmm, oh iya, di sini juga saya menggunakan mana ya? Di sini. Saya juga menggunakan ini. Untuk itu dia pencariannya jika pertama kita pada saat buat datanya itu kita tulis kapital hotel besar, hotel mesra, namun hotelnya hanya itu kapital, terus mesranya M-nya itu kapital, terus pada saat kita search kita cuma tulis mesra dengan huruf kecil semua, itu tetap bakal ketemu dengan yang Hotel Mesra yang huruf awalnya pas kapital semua. Jadi saya menggunakan ini untuk itu. Jadi misalnya ada typo gitu atau saya salah tulis, dia tetap bakal ketemu dengan data yang sudah saya buat. Oke, lanjut kita ini masih dalam bagian search, jadi kita langsung lanjut ke bagian search. Kita langsung bagian search frame.
Nah, di bagian ini tempat fitur pencarian, di dalamnya ada kayak search by untuk memilih kategori, search entry. Ya, ini search by itu adalah untuk memilih kategorinya seperti nama pengantin, jenis, acara, lokasi, tanggal seperti yang dijelaskan. Terus search entry ini itu adalah untuk mengetik keywordnya. Terus terus search jabatan ini adalah menjalankan pencariannya. Setelah search data, di bagian bawahnya ini cuma seperti title, jadi wedding job schedule, Kopin 30 board ini untuk judulnya. Terus search frame itu tadi fungsinya adalah tempat fitur pencarian gitu. Terus kalau yang kayak search by ini untuk memilih kategori. Nah, lalu kayak seperti search entry ini dia untuk mengetik keywordnya. Lalu kalau seperti ini button, search button, itu dia kayak seperti menjalankan pencarian, seperti nama name entry ini nama pengantin, seperti ini jenis kombonya, ada wedding, ulang tahun, engagement. Nah, ini untuk ini jenis acaranya dia ada wedding, terus ada ulang tahun, engagement itu kayak acara-acara lain, terus akad, terus prewedding dan lainnya. Mungkin kayak seperti lainnya tuh seperti tiba-tiba ada kayak sunat atau gimana gitu. Lanjut kayak lokasi ini ini untuk membuat ininya aja. Jadi row-nya 0, kolomnya 2, page X-nya 5, page-nya 5, page-nya 220, lokasi. Untuk ini untuk membuat tombolnya. Jadi semuanya seperti ini dan saya tanggalnya ini saya menggunakan tahun dulu, terus bulan, terus hari. Nah, ini di sini ada jam mulai, jam selesai, foto, video, catatan. Karena biasanya saya butuh catatan gitu untuk kayak seperti tanggal ini harus bawa apa aja dan itu bisa kita taruh di catatan agar tidak lupa. Ini kolomnya, terus mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan karena untuk di bawah-bawah ini cuma untuk ngedesainnya aja tanpa anu dari kita lihat juga dia cuma seperti desain-desainnya nih background mungkin sekian saja untuk penjelasan kode programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML-nya, lalu baru saya akan jelaskan atau saya akan perlihatkan demo programnya. Oke, selanjutnya adalah UML diagram yang telah saya buat. Di sini ada 5 diagram, yaitu ada wedding schedule, terus job, search, form input, dan database-nya. Yang paling atas itu ada kelima kelas tersebut saling berhubungan untuk menjalankan fungsi pengelolaan jadwal acara. Yang pertama adalah ada kelas wedding schedule. Di sini wedding schedule merupakan kelas utama yang bertindak sebagai kontrol. Kelas ini bertanggung jawab mengatur seluruh alur aplikasi, mulai dari proses input, data, pencarian data, pengeditan data, penghapusan data, hingga menampilkan data ke dalam tabel. Atributnya adalah selected underscore ID titik 2 IN. Di dalamnya ada metodenya adalah load data, tambah data, update data, hapus data, pilih data, clear from, dan search data. Selanjutnya adalah class jobs. Class job merupakan entity yang mempresentasikan data secara tersimpan pada database. Atributnya adalah ID, INT, nama pengantin, string, jenis acara, string, lokasi, string, tanggal itu adalah date karena hari, jam mulai adalah string, jam jam selesai adalah string, fotografer string, videografer string, dan catatan adalah teks. Lanjut, di job juga dia ada tambah job. Dia metodenya adalah di metodenya ini adalah tambah job, update job, hapus job, dan tampilkan job. Selanjutnya adalah oh ya, jobs ini berfungsi sebagai representasi table jobs pada database MySQL. Selanjutnya adalah class search yang ini.
Itu Classer digunakan untuk menangani proses pencarian data. Atributnya adalah kategori dan keyword. Terus untuk metodenya adalah cari data dan refresh data. Selanjutnya adalah from input. Nah, di kelas from input ini digunakan untuk menangani data yang dimasukkan oleh pengguna melalui antarmuka aplikasi. Atributnya ada nama pengantin, jenis acara, lokasi, tanggal mulai, jam selesai, fotografer, videografer, dan catatan. Lalu untuk metodenya dia ada dua, yaitu input data dan reset from. Lalu yang kelas yang terakhir yaitu database. Di dalam kelas database ini digunakan untuk mengelola koneksi antara aplikasi dengan MySQL. Juga kelas ini bertugas menyimpan dan mengambil data dari database. Atributnya di sini ada host, user, password, dan database itu pun sendiri. Terus untuk metodenya dia ada connect, execute query, fetch data, dan commit. Hubungan antar kelas ini yaitu wedding schedule itu memiliki hubungan dengan job dan form input karena bertugas mengelola seluruh proses CRUD dan juga dia ada hubungan dengan search. Terus job yang ini terhubung dengan database untuk menyimpan data dan mengambil data juga ke search dan database itu sendiri. Terus search itu terhubung dengan database untuk melakukan pencarian data. Dia cuma ada satu. Lalu untuk for minute itu dia terhubung dengan database melalui proses penyimpanan dan pembaruan data. Kalau jobs dia ada dua, search dan database. Kalau search itu cuma satu database, kalau for input itu cuma satu database. Lalu untuk hubungan ini membentuk satu kesatuan sistem yang memungkinkan pengguna mengelola jadwal acara secara efektif. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang UML yang saya telah buat. Dan juga selanjutnya saya akan mencoba untuk demo aplikasi yang telah saya buat dan saya akan jelaskan juga. Di sini kita sudah membuat 4 database, namun coba kita buat lagi. Di sini nama kita bisa taruh sekarang nama contoh hmm, tangga, tangga. Nah, di sini kita bisa cuma tulis satu atau tergantung ini. Kita bisa wedding, ulang tahun, engagement, akad, prewedding dan lainnya. Kalau cuma ulang tahun cukup satu nama. Tapi kalau kisahnya kayak prewedding itu harus sama pasangan. Sesuaikan saja seperti siapa yang nyewa gitu. Raga dan Kiki. Nah, jam mulai di sini contoh kita buat jam 07.00. Jam selesai jam 19.00. Lokasi anggap aja di Gor Sempaja. Lanjut, videografernya Infinity, terus videografer Infinity. Terus ini di sini catatan kita bisa tulis sembarang apa keperluan mungkin kayak di situ kita harus bawa apa contoh bawa kamera SR5 SR5 dan AD200 itu 2 yang 4 dan lupa bawa kodok 1. Nah, itu bisa kita isi. Dan lupa di sini ada tanggal. Nah, bagusnya ini dia itu yang bakal paling atas itu adalah yang paling bentar lagi bakal ada gitu. Contoh nih kita taruh di ini kan Juni 2026 kita taruh di 12. Nah, nanti dia bakal ada di nomor 2. Coba ya. Nah, jadi dia dia ini mengikuti yang paling atas itu yang paling bentar lagi itu acaranya dimulai atau harinya bentar lagi seperti ini tanggal 10 di sini 12
21. Nah, yang paling jauh itu 26 dan 27. Contoh lagi saya ini. Terus sini coba kita di nomor 4 ini kita edit dulu ininya ke tanggal ya kita edit ini ke tanggal sini kan 26 berarti coba di dua ini berapa ya kita taruh di bulan depan aja gini. Ini Juli. Kalau kita taruh di Agustus, kalau kita taruh di 31, kita dan juga di sini kita bisa ganti misalnya contoh sekalian saya ganti dia tiba-tiba videografernya nggak mau frame media jadi dia maunya infinity terus jamnya dia mau dicepatin anggap 09 dan ininya dia mau minta lebih lama yaitu anggap sampai malam jadi nah, jika kita pencet edit nah dia bakal ketaruh di paling bawah karena dia di tanggal 31 bulan 7 dan paling atas itu tanggal 10 bulan 6 gitu. Dan kisahnya yang di bagian sini ini catatan. Ini ketika udah bisa kelihatan dia bisa digeser. Nah, dia bakal kelihatan di sini. Lanjut untuk sekarang kita coba untuk bagian ini. Search. Misalnya kita lokasi. Ini kan kita di sini anggap mesra deh. Ini kan dia hanya gede, M-nya gede. Coba kita cuma tulis mes. Nah, dia bakal ada pasti di sini. Kita coba. Nah, walaupun kita tidak tulis lengkap lokasinya, dia bakal tetap muncul yang di lokasi mesra. Gitu. Tinggal kita refresh, nah bakal hilang semua. Lalu contoh kita coba lagi jenis acara. Coba kita ah, wedding deh, karena wedding di sini ada beberapa wedding. Coba kita search. Nih, dia ada pre-wedding, wedding, dan wedding. Karena di sini kan dia ada pre-nya dan wedding gitu. Jadi dia ada muncul juga karena ada tulisan wedding juga. Lanjut, kita coba satu lagi, mungkin nama. Karena nama di sini coba kita pilih yang satu ini karena dia ulang tahun. Tulis Zaldi. Nah, dia bakal keluar. Dan yang terakhir itu ada tanggal, kita refresh dulu. Mungkin kita ambil di 21 tengah-tengah. Kita coba 21 apakah bisa? Nah, tetap bakal bisa. Walaupun kita coba tulis hari. Kita cuma tulis hari dia bakal tetap muncul. Lalu di sini kita juga bisa seperti hapus. Anggap kita coba hapus yang ini. Ini tinggal kita pencet hapus. Kita tambah dulu. Biar ada dua. Ini kita coba hapus. Nah, dia bakal terhapus. Tadi kan dalnya ada dua. Jadi terhapus. Coba ini untuk reset. Nah, ini kita menghilangkan semuanya. Jadi benar-benar hilang. Gitu. Kita coba edit. Nah, beri data terlebih dahulu. Lanjut. Ini kita bisa reset, tinggal ganti. Mungkin itu aja untuk fitur-fiturnya. Dia di sini ada wedding, ulang tahun, engagement, akad, prewedding dan lainnya. Terus untuk hari nama kita bisa cari juga. Terus kita bisa edit, kita bisa tambahkan. Untuk hapus juga kita bisa. Terus jika kepotong catatan kita bisa geser. Nah, kita bisa geser untuk kita lihat apa catatannya. Dan seperti itu. Jadi dia mengutamakan tanggalnya paling mendekati gitu. Contoh di sini 9, sini tanggal 10, 12 dan juga kita bisa tidak mengisi salah satu antara fotografer atau videografer. Di sini contohnya seperti Zaldi, dia tidak menyewa videografer sesuai dengan catatan, tidak menyewa videografer. Mungkin segitu aja tentang penjelasan tentang demo program ini. Oke, sekian saja
untuk video tentang penjelasan kode program saya yang saya buat, terus UML dan demo programnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.